Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Samhadi dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Widya Yulianti, nomor absen 33, kelas 11 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Yoga Firmansyah dari kelas 11 IPA 4 absen 34. Perkenalkan, nama saya Yuli Maulika, nomor absen 35 dari kelas 11 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Yuni Mandar Batun Rizky dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 36. Isra Mi'raj adalah bagian dari kedua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam karena pada peristiwa inilah dia mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. 1. Beberapa penggambaran tentang kejadian ini dapat dilihat di surah ke-17 di Al-Quran, yaitu surah Al-Isra. Kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Menurut Al-Alamah Mansur Furi, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Dan inilah yang populer. Namun, Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri menolak pendapat tersebut dengan alasan karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab. Dan saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Al-Mubarakfuri menyebutkan 6 pendapat tentang waktu kejadian Isra Mi'raj, tetapi tidak ada satupun yang pasti. Dengan demikian, tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya Isra Mi'raj. Hadis tentang Isra Mi'raj Nabi dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah didatangi burak, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bighal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut burak tersebut mencapai ujungnya. Dia bersabda lagi, maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Dia bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai, aku terus keluar. Tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk arak dan semangkuk susu. Dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, "Kamu telah memilih fitrah." Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu, maka ditanyakan, "Siapakah kamu?" Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi, Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutus." Maka dibukalah pintu untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam. Dia menyebutku serta mendoakanku dengan kebaikan. Lalu aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril lalu minta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan lagi, "Siapakah kamu?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami.
Tiba-tiba aku bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan, "Siapakah kamu?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril ditanyakan lagi, "Siapakah bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Jibril menjawab, "Iya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ternyata dia telah dikaruniakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, "Siapakah kamu?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapakah bersamamu?" Muhammad. Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Jibril menjawab, "Iya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Dia terus menyambutku dengan mendoakan aku dengan kebaikan. Allah berfirman, "Dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi derajatnya." Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, "Siapakah kamu?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapakah bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku pun bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keenam. Jibril pun lalu meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, "Siapakah kamu?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapakah bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan?" Jibril menjawab, "Iya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi, "Siapakah kamu?" Jibril menjawabnya, "Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapakah bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari bisa memasukkan 70.000 malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya atau Baitul Makmur. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah dan ternyata buahnya sebesar tempayan. Dia bersabda, ketika dia menaiki dengan perintah Allah, maka Sidrah Muntaha berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya karena indahnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada dia dengan mewajibkan sholat 50 waktu sehari semalam. Lalu aku turun dan bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya, "Apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu?" Dia bersabda, sholat 50 waktu. Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya." Aku pernah mencoba Bani Israel dan menguji mereka. Dia bersabda, "Aku kembali kepada Tuhan," seraya berkata, "Wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangkan 5 waktu sholat dari dia. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa dan berkata, "Allah telah mengurangkan 5 waktu sholat dariku." Nabi Musa berkata, "Umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi." Dia bersabda, "Aku masih saja bola-balik antara Tuhanku dan Nabi Musa, sehingga Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat fardu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Maka itulah 50 sholat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan
tetapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat baginya suatu kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak dicatat baginya sesuatu pun. Lalu dia mengerjakannya, maka dicatat sebagai satu kejahatan baginya. Aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa. Lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih saja berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan." Aku menjawab, "Aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Tuhanku, sehingga menyebabkanku malu kepadanya." Perbedaan Isra dan Mi'raj. Seringkali masyarakat menggabungkan Isra Mi'raj menjadi satu peristiwa yang sama. Padahal sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini dia mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat 5 waktu. Zaman modern, Lailat al-Mi'raj juga dikenal sebagai Sab'e Mi'raj di Iran, Pakistan, India, dan Bangladesh, dan Mirak. Kandili dalam bahasa Turki adalah sebuah perayaan yang dilangsungkan saat Isra dan Mi'raj. Beberapa muslim merayakannya dengan melakukan sholat tahajud di malam hari, dan di beberapa negara mayoritas muslim dengan menghias kota dengan lampu dan lilin. Umat Islam berkumpul di masjid dan sholat berjamaah serta mendengarkan mengenai Isra dan Mi'raj. Masjid Al-Aqsa dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Muhammad naik ke surga. Tanggal pasti mengenai kejadian ini tidak jelas, tetapi tetap dirayakan karena terjadi sebelum hijrah dan setelah kunjungan Nabi ke Taif. Beberapa orang menganggapnya telah menjadi hanya setahun sebelum hijrah pada 27 Rajab, tetapi tanggal ini tidak selalu diterima. Tanggal ini akan sama dengan 26 Februari 621 di kalender Julian dan 8 Maret 620 jika terjadi setahun sebelumnya. Dalam tradisi Syiah di Iran, 27 Rajab merupakan hari pemanggilan pertama Nabi Muhammad, disebut Mab'as. Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya dianggap sebagai tempat tersuci ketiga di dunia bagi umat muslim. Ibrah dan hikmah Isra Mi'raj. 1. Setelah cobaan datang silih berganti, bahkan Rasulullah mengalami tahun duka cita, Allah memberinya tasliyah atau hiburan dengan Isra Mi'raj ini. 2. Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj, lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan kesucian. 3. Salat Rasulullah bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. 4. Sesungguhnya Masjid Al-Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Al-Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah dan kiblat pertama umat Islam. Karenanya umat Islam harus mencintai Masjid Al-Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. 5. Urgensi sholat dan kedudukannya yang agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, perintah sholat langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Sholat ini pula yang menjadi inti tasliyah atau hiburan bagi hambanya. 6. Rasulullah hendak mencapai fase baru, yakni hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah. Maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra Mi'raj. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya dan mudah goyang keyakinannya, mereka murtad setelah diberitahu tentang Isra Mi'raj. Adapun yang imannya kuat, mereka justru semakin kuat imannya. 7. Keberanian Rasulullah sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra Mi'raj kepada mereka, meskipun mereka tidak akan percaya, bahkan mencemooh dan mengolok-ngolok. Rasulullah tetap menyampaikan. Beliau bahkan memberikan bukti-bukti empiris kepada kafir Quraisy, meskipun mereka justru menuduh beliau sebagai tukang sihir. 8. Keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar.
Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwa Muhammad mengatakan telah Isra Mi'raj, beliau langsung mempercayainya. Jika yang mengatakan Rasulullah, aku percaya. Demikian logika keimanan Abu Bakar sehingga beliau mendapat gelar Al-Siddiq. 9. Rasulullah menyampaikan bahaya penyakit masyarakat yang dilihatnya. Beliau diperlihatkan bagaimana siksa untuk orang yang suka gibah, orang yang berzina, orang yang makan harta anak yatim, dan lain-lain. 10. Para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Kelak di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Masjid Al-Aqsa bisa dibebaskan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.